Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bu Devi Rahmiati SPD MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama saya panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan bagi kita semua untuk berkumpul di mata kuliah hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Nur Cahyati sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Agramaya, Fitria Siti, Sri Nur Cahyati, Feni Mardiani, dan Widi Triayu, yang akan presentasi pada hari ini dengan materi landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Apa itu landasan sosiologi dan antropologi pendidikan? Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan antara lain membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaannya, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dan kebudayaannya, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan meliputi 1. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. 2. Pendidikan, yaitu sosialisasi dan enkulturasi. 3. Pendidikan sebagai peran atas sosial. 4. Pendidikan informal, formal, dan non-formal. Baiklah, kita mulai kepada pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh Widi Triayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri utama yang akan menjelaskan tentang individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang menjadi kesatuan tak dapat dibagi, yang memiliki perbedaan dengan lainnya sehingga bersifat unik serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau yang disebut dengan otonom. Masyarakat didefinisikan oleh sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur sosial, status, dan peranan. Struktur sosial adalah pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam bermasyarakat. Yang kedua, status, suatu kumpulan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, peranan, aspek dinamis dari suatu status yang dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yaitu status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu atau yang disebut ascribed status. Yang kedua, status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persiangan atau yang disebut achieved status menurut Kamanto Sunarto 1993. Enkulturasi adalah proses pemasyarakatan yang ditinjau dari sudut pandang individu. Proses dituntut untuk belajar tentang peranan dalam konteks kebudayaan masyarakat sehingga mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sosialisasi dibagi menjadi 2, yaitu sosialisasi primer dalam keluarga dan sosialisasi sekunder dalam masyarakat. Sosialisasi primer dalam keluarga adalah sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Sekunder dalam masyarakat adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi.
Pengertian enkulturasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Happyland 1988, pengertian enkulturasi adalah praktik pendidikan dilakukan seseorang yang biasanya bersumber dalam adat kebiasaan pokok masyarakat yang berhubungan dengan pangan, tempat berteduh dan perlindungan, dan bahwa praktik pendidikan pada anak gilirannya menghasilkan kepribadian tertentu pada masa dewasa. Menurut Adamson Hebel, definisi enkulturasi adalah suatu keadaan yang terjadi pada seseorang untuk mengkulturasikan budaya sekaligus menginternalisasi hasil kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya tentang pendidikan peranata sosial. Apa itu pendidikan peranata sosial? Menurut Theodore J.A., bahwa peranata sosial suatu sistem peran dan norma sosial butuhan atau yang berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Kojaran Ningrat dalam definisinya bahwa peranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan peran masing-masing yang saling berhubungan atau mempunyai struktur. Jenis-jenis peranata sosial. Yang pertama ada peranata keluarga. Bagian dari peranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat, pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh peranata keluarga yang dialami dan diterapkan sejak kecil. Yang kedua ada peranata agama. Peranata agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Yang ketiga ada peranata ekonomi. Merupakan peranata yang menangani masalah kesejahteraan material yang meliputi cara-cara mendapatkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, mengatur cara-cara berproduksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi agar setiap lapisan masyarakat mendapat bagian yang semestinya. Yang keempat ada peranata politik. Peranata politik adalah serangkaian peraturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang bersifat mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka berproses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Melalui peranata pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi diselenggarakan masyarakat, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaan dapat bertahan sekalipun individu-individu masyarakat berganti karena terjadi kelahiran, kematian, dan perpindahan. Sebagai lembaga pendidikan normal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di sini ada karakteristik pendidikan formal menurut Reja Mutyaharjo Odang Muhtar pada tahun 1991. Yang pertama ada sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat. Yang ketiga, sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Yang terakhir ada kredensialis dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Yang kedua ada pendidikan nonformal. Definisi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang pada pasal 1 ayat 12 UU RI nomor 20 tahun 2003. Fungsi pendidikan nonformal yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Contohnya kelompok bermain, sanggar, dan lembaga khusus atau lembaga pelatihan.
Pendidikan nonformal ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang terakhir ada tentang pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar atau secara alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak, sebaya, pergaulan di tempat kerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, pengetahuan sikap, nilai-nilai, norma-norma, adat kebiasaan, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat antara lain melalui pendidikan informal tersebut. Ada beberapa pendidikan informal, yaitu yang pertama, pendidikan informal dalam keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat setiap tempat atau dimanapun. Dalam artian sempit, keluarga dalam unit sosial yang terdiri atas 2 orang suami istri. Adapun arti luas keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam artian sempit. Yang kedua, pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan percakapan yang biasa dilakukan sehari-hari. Baiklah, materi hari ini sudah selesai disampaikan, saatnya sesi pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertanyaan bisa kita lakukan di forum diskusi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.